Halo teman-teman, apa kabar? Ya, obrolan kita kali ini tentang tambang. Saya ingin menguraikan beberapa hal yang selama ini saya kasih nama kebodohan-kebodohan masyarakat Indonesia ya terhadap masalah tambang. Yang pertama itu bahwa selama ini banyak yang menganggap bahwa tambang itu cocoknya adalah untuk perusahaan skala besar atau perusahaan asing gitu kan. Oh, kalau kerja di tambang itu biasanya selalu berpikir itu pasti perusahaan besar atau perusahaan asing. Ya. Nah, anggapan itu sebenarnya sangat keliru dan mungkin ada yang sengaja membuat persepsi seperti itu dengan tujuan supaya rakyat kecil atau usaha kecil itu tidak pernah berpikir untuk berusaha di bidang tambang gitu. Jadi tambang itu seolah-olah hanya dikuasai oleh perusahaan besar dan perusahaan-perusahaan asing. Ini bukan hanya di kepala masyarakat sebenarnya, tapi juga banyak pegawai pemerintah dari SDM atau dari kementerian-kementerian yang lain itu menganggap ngapainlah rakyat itu nambang atau ngurusi tambang, biar tambang itu dikerjakan perusahaan-perusahaan besar yang canggih, yang duitnya banyak gitu ya. Padahal ini pendapat yang salah dan menurut saya itu membodohi masyarakat, dan masyarakat tidak boleh seterusnya bodoh ya. Karena apa? Karena itu anggapan yang keliru gitu. Karena sebenarnya tambang itu ada yang memang cocok dikerjakan oleh perusahaan besar, tapi juga banyak yang cocok dikerjakan oleh skala kecil atau tambang rakyat gitu ya. Nah, cuman ini menurut saya sih salah satu bentuk penjajahan yang masih tertinggal di Indonesia, bahwa untuk urusan tambang masih ada kolonialisme, masih ada monopoli, masih ada upaya supaya sumber daya alam kita tetap dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang notabene milik asing atau milik yang dibilang itu ya pengusaha-pengusaha besar lah. Intinya usaha yang bagus ya untuk mereka saja gitu. Jadi mengapa anggapan itu keliru? Karena sebenarnya tidak semua tambang itu butuh investasi besar. Ya, ada banyak tambang yang investasinya cukup kecil-kecilan dan itu jalan. Contohnya tambang rakyat yang untuk urusan emas itu ya. Asal penambang mau bekerja mencari ore dengan kalau toh tidak punya peralatan bisa numpang di peralatan orang lain, rental, itu bisa dapat emas juga gitu. Nah, kalau teman-teman punya uang yang tidak terlalu besar, sebenarnya banyak teknologi yang tidak terlalu mahal gitu. Jadi masih bisa terjangkau oleh masyarakat kecil itu. Dan banyak potensi lokal yang ada di sekitar tempat tinggal kita ini sebenarnya cukup banyak tambang-tambang yang bisa diusahakan oleh masyarakat kecil ya. Tapi memang sayangnya ya Indonesia ini terlalu banyak aturan yang akhirnya memberangus kemampuan masyarakat untuk berusaha. Contohnya kalau kita lihat pasir, mungkin selama ini pikiran kita hanya untuk bikin cor, ya untuk bikin adukan untuk bikin rumah. Padahal
di dalam pasir itu bisa terkandung besi, ada platina atau terkandung platinum atau banyak yang mungkin bisa terkandung di situ dan itu bisa diteliti dengan mudah gitu. Nah, ini yang sebenarnya anggapan bahwa yang namanya tambang harus perusahaan besar itu adalah anggapan yang keliru ya. Jadi untuk para aktivis lingkungan atau banyak ini aktivis-aktivis yang merasa tambang rakyat kok diurusin gitu loh. Jadi mereka menganggap mereka di kepala mereka sendiri itu bahwa tambang rakyat itu nggak bagus gitu loh. Nah ini yang anggapan-anggapan yang menyesatkan dan seharusnya Indonesia sebagai negara yang kaya mineral justru masyarakatnya ini harus lebih banyak yang punya kemampuan untuk menambang dengan baik gitu loh. Hanya memang dari pengalaman yang saya ikuti sudah 10 tahun lebih, memang regulasi pertambangan rakyat di Indonesia ini sangat tidak pro kepada rakyat ya. Jadi masih banyak kerumitan-kerumitan dan mungkin juga karena kesadaran pemimpin-pemimpin kita, pemerintahan kita yang masih sangat lemah terhadap kesadaran bahwa tambang itu harusnya rakyat yang juga mendapat porsi gitu ya. Karena sebenarnya itu adalah pembukaan lapangan kerja, peningkatan income untuk masyarakat yang signifikan, yang sangat besar ya. Jadi bupati itu kalau misalnya mengatur supaya tambang rakyat jalan itu minimal satu kabupaten itu 5.000 lapangan kerja itu mudah sekali tercipta. Jadi untuk mikirin pengangguran ya sebenarnya tidak rumit gitu. Dan anggapan wah kalau nambang nanti harus modal besar ya, itu yang selalu menjadi untuk menakut-nakuti rakyat gitu ya. Memang kita bisa menggunakan modal besar, tapi juga modal kecil sebenarnya juga tetap bisa gitu. Jadi ada banyak sekali tambang yang bisa diupayakan oleh masyarakat, misalnya tambang emas ya, kemudian untuk batu kapur ya, kemudian pasir, kuarsa, tanah liat itu bisa untuk genteng, untuk keramik, ada bentonit, zeolit ya, ada fosfat gitu kan. Kemudian cari biji besi juga gampang gitu kan. Kalau di Bangka ada timah gitu kan. Jadi ada banyak sekali yang bisa dikerjakan oleh tambang rakyat ya. Jadi teman-teman ya kita harus bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa tambang itu memang hak hidup, hak masyarakat yang harusnya diberikan juga oleh pemerintah supaya masyarakat bisa berusaha di sektor pertambangan. Jadi itu ingat bahwa tambang bukan hanya untuk perusahaan besar atau perusahaan asing ya, teman-teman. Kalau mau diskusi soal itu silakan kasih di komentar nanti supaya bisa kita bahas lagi. Terima kasih. Salam tambang. Kenapa aturan justru mempersulit rakyat kecil semakin terjepit? Tambang rakyat legal, rakyat sejahtera. Tambang rakyat legal, rakyat sejahtera.